Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali masuk dalam panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan memerdekakan manusia. Atas dasar itulah Tuhan mengajak manusia saling memerdekakan satu sama lain. Merdeka belajar dalam salah satu upaya mewujudkan kehidupan yang memerdekakan. Melalui tema Pekan Pendidikan Kristen, Merdeka Belajar di zaman pandemi, kita menghayati bahwa di masa apapun pembelajaran itu memerdekakan. Hari ini di penutupan Pekan Pendidikan Kristen, kita berhimpun untuk menghayati pengampunan Allah yang membebaskan melalui tema ibadah, belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Sebelum ibadah ini dilangsungkan, mari kita berdoa memohon rahmat Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa jiwa kami untuk senantiasa dapat mempertahankan jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia sebagai murid-Nya. Roh Kudus kiranya berdiam dalam diri kami dan memampukan kami untuk menerima ajakan Tuhan mengikut Yesus untuk belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian Hitung Pujian 103 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berlutut di hadapan Allah, mengakui segala kelemahan kita. Mungkin secara tidak sadar, kita sering melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tidak tulus dalam membantu kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak dan masing-masing kita mengaku di hadapan Tuhan. Kepada jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi.
Kepada jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan kami, biarlah kami dapat bersuka cita lagi karena terlepas dari beban dosa. Kami mau dengan tulus dan rendah hati melakukan tugas panggilan-Mu sebagai murid-Mu, melayani-Mu di dunia ini, berlandaskan cinta kasih-Mu yang besar. Kami yakin penyertaan dan pemeliharaan-Mu akan selalu kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mengakui dosa. Kita akan pujikan dari Kidung Pujian nomor 73. Kidung Pujian nomor 73, bait 1 dan 2. Dalam tangan Yesus. Jemaat saya undang untuk berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah dan menerima sentuhan kasih-Nya. Dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 yang demikian firman Tuhan.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setelah kita diampuni dan diteguhkan oleh Tuhan sebagai orang-orang tebusannya, marilah kita menyatakan salam damai dan berkat kepada sesama kita. Damai Tuhan menyertai kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan kesanggupan kita sebagai bentuk rasa syukur untuk hidup baru melalui nyanyian Kidung Baru 193. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan di penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Menyadari dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan, maka sebelum kami merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menaungi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu mampu tertanam dan kami rawat dan pada akhirnya mampu berbuah dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Injil yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Matius, pasalnya yang ke-18. Akan kita baca mulai ayat 21 sampai yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Demikian kesaksiannya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu,
dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia tentunya kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, menyimpannya di dalam hati, mau memeliharanya dengan mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, anak-anak, ibu bapak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mungkin sudah beberapa saat kita belum berjumpa, terlebih di saat pandemi ini, jemaat harus beribadah secara online bersama keluarga tercinta. Saya berharap ibu bapak dan anak-anak tetap semangat, tetap sehat, tetap bergembira, dan kita tetap berdoa agar pandemi ini yang sedang kita hadapi mampu kita lewati. Bahkan kiranya kita mampu mengatasinya melalui pemerintah yang saat ini sedang bekerja keras. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita hendak belajar tentang hal mengampuni. Mengampuni itu mudah diucapkan. Namun untuk dilakukan harus diakui. Itu tidak gampang, sulit dan banyak yang gagal. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Sekarang saya minta untuk menghadirkan satu nama di benak saudara. Satu nama saja. Tapi nama itu bukan seseorang yang selama ini memberikan kebahagiaan, yang mungkin baru beberapa waktu yang lalu mengirimkan paket sembako atau memberikan sesuatu, uang mungkin.
atau mengirimkan bantuan untuk para putra panjenengan yang sedang bersekolah atau kuliah dan lain sebagainya. Sesuatu yang menyenangkan. Tetapi saya minta seseorang yang saudara akan undang itu, orang yang sering atau pernah membuat jengkel saudara, suka bikin masalah, pernah menyakiti dan mengecewakan hidup saudara, coba hadirkan dalam pikiran saudara. Dalam pikiran saudara saja. Seakan-akan sekarang ada di hadapan saudara. Coba kemudian hampiri dia. Setelah saudara hampiri, kemudian ajak untuk berjabat tangan. Dengan erat tentunya. Dan katakan, apa kabar? Aku mengampunimu dan aku mengasihimu. Bisa? Jujur harus diakui, pasti sulit. Padahal saya tadi hanya minta untuk menghadirkan dalam benak, dalam pikiran saudara. Boro-boro menghampiri dan berjabat tangan. Baru diminta untuk menghadirkan dalam pikiran saja betapa sulitnya. Menyebut namanya saja, kita inginnya melupakan. Maunya menolak. Mengapa demikian? Karena saudara pernah punya pengalaman pahit yang kemudian membayangi, bahkan telah menguasai saudara, dan akhirnya itu menjadi akar pahit. Ibarat menawi tiyang Jawi nggak ada unen-unen, yen kuwi godhong emoh nyuwek, yen kuwi banyu emoh nyawuk. Yen kuwi wawohan mau amek, kamu kok ajane kepengin. Itu contoh yang harus kita akui. Bab pengampunan itu ternyata sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, diucapkan. Bagi orang Kristen, oh jelas wong kita orang Kristen yang punya label penuh cinta dan kasih. Namun cak-cakanipun kados pundi? Sulit. Saya bisa memahami. Tetapi bukan berarti saya kemudian menyetujui kalau saudara sampai sekarang belum bisa mengampuni mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin sahabat, atau jemaat Tuhan dalam satu gereja. Kalau saudara belum bisa mengampuni, itu artinya saudara membiarkan akar pahit itu menggerogoti hidup saudara. Artinya apa? Saudara belum merdeka itu. Dan saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh ketika masih membawa akar pahit itu. Sekali lagi saya bisa memahami betapa beratnya beban saudara ketika saudara dikecewakan, dikhianati oleh suami, istri, anak, orang tua, sahabat. Maka saat ini di sekolah kehidupan, saat penutupan Pepengkris ini saya mengajak
Masing-masing mau berefleksi, masing-masing mau terbuka dan mau melihat masa depan hidup saudara. Saya sampaikan tadi ini adalah sebuah sekolah kehidupan yang real, yang sejati. Jadi tidak hanya di bangku sekolah atau bangku kuliah, tetapi ini sekolah yang sejati. Itu kita sebetulnya ingat, kita sebagai murid yang harus terus mau belajar, tetapi sekaligus kita dipanggil juga untuk menjadi guru sing iso digugulan ditiru. Mari kita raih masa depan hidup kita di dalam sekolah kehidupan ini dengan kegembiraan. Seberat apapun beban hidup saudara yang harus saudara jalani, jalanilah dengan gembira. Sekalipun mungkin saat ini saudara harus mengalami, bisa saja sampai sekarang saudara masih mengalami penganiayaan atau istilahnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga bisa. Atau mungkin sampai saat ini saudara sedang mengalami ketidakadilan, tersakiti, tersingkirkan, dilecehkan, diremehkan, difitnah, dan dibenci. Bisa terjadi. Mungkin masa lalu bisa, atau saat ini sedang saudara alami. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, mengampuni adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam bacaan Injil Matius pasal 18 tadi, Tuhan Yesus ditanya oleh Petrus, berapa kali harus memberikan pengampunan? Sepertinya Petrus saat itu memberikan sesuatu, apakah 7 kali Tuhan? Karena selama ini harus diakui hanya 3 kali aja sudah. Luar biasa. Maka kemudian ditawarkan 7 kali, ternyata Tuhan Yesus mengatakan apa? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Itu tanpa batas. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Hal ini berbeda dengan apa yang pernah disampaikan Musa. Bisa dibaca di Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 21. Musa mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau ketika kita mengalami penganiayaan, kekerasan, itu hak untuk membalas dendam. Hukum balas dendam pada saat itu sudah biasa, tapi tidak bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan mengampuni titik, tanpa syarat. Seperti di dalam perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus melalui tokoh. Pertama raja, yang kemudian yang kedua hamba ke-1 dan hamba yang kedua. Hamba 1, hamba 2 dan raja. Hamba 1 dan hamba 2 sama-sama berperan sebagai orang yang memiliki hutang. Ketika Yesus menceritakan dalam menjawab pertanyaan Petrus itu, jalan cerita kedua hamba itu sama, hanya endingnya yang berbeda. Hamba yang pertama memiliki hutang kepada raja, karena dia tidak sanggup, maka kemudian raja ingin menjual dia dan keluarganya untuk melunasi hutangnya, karena hutangnya sudah begitu besar. Tapi kemudian hamba ini memohon dengan penuh belas kasih. Maka sang raja itu menghapuskan hutangnya. Hutangnya dihapuskan. Sedangkan hamba yang kedua memiliki hutang kepada hamba yang pertama. Jadi setelah selesai hamba yang pertama itu lunas karena belas kasih. Sang raja itu dengan sukacita, hamba yang pertama itu mengungkapkan, namun keluar dari sana, telah menjumpai raja itu, dia berjumpa dengan temannya yang disebut hamba yang kedua, yang juga punya hutang dan tidak sanggup melunasi hutangnya. Maka apa?
ia dimasukkan dalam penjara oleh hamba yang pertama, padahal itu teman sendiri. Padahal hamba yang pertama yang menjebloskan dia ke penjara baru saja memperoleh penghapusan utang dari raja. Apa-apaan kebangetan. Sebuah cerita yang memang dibuat dramatisasinya biar nampak. Ketika raja tahu hamba yang pertama itu berlaku tidak adil dan juga tidak tahu diri, maka raja itu marah besar. Ayat 33 dikatakan, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Artinya hamba yang pertama tidak bisa melihat dan merasakan betapa besar pengampunan yang sudah ia dapatkan. Sehingga ia tidak dapat membagikannya. Dia lupa bahwa baru saja dia memperoleh anugerah belas kasih dari seorang raja atas hutangnya. Namun ternyata ketika temannya sendiri yang hutangnya jauh lebih kecil daripada hutangnya dia mencekik saat dia tidak mampu melunasinya, membayarnya. Dan ingin menjebloskan dia ke penjara, maka raja ini marah. Artinya hamba yang pertama ini tidak bisa melihat dan merasakan betapa besar pengampunan dari Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kita mengampuni karena kita sudah diampuni sebetulnya. Yesus ingin mengajarkan kamu mengampuni itu karena apa? Kamu sudah saya ampuni. Kita juga harus ingat saudara-saudaraku yang terkasih, peringatan dari Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nandes niki. Kalau kita mau menghayati dan mau merenungkan, jadi kalau kekasih-kekasih Tuhan, murid-murid Tuhan dan kita semua sebagai pengikut Kristus mau mengampuni, maka Tuhan pun akan mengampuni kita juga dengan seluruh dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita masih mengeraskan hati dan masih saja membenci, bahkan akar pahit itu masih disimpan rapat, ingat Bapa di sorga juga tidak akan pernah mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Abot sanggane ketika kita tidak mau mengampuni. Nah, untuk memahami ayat ini saya mengajak untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian ada pertanyaan, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk apa? Menurut saudara, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk apa? Tentu kita semua bisa menjawab. Ketika Yesus disalib itu untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan dosa saya, maka sudah semestinya kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kalau saat ini saudara-saudara dan saya telah ditebus dosa-dosanya dan mendapat jaminan keselamatan, maka sudah semestinya kita pun harus bisa mengasihi siapapun tanpa syarat. Harus itu menjadi karakter kita sebagai orang Kristen, mengampuni. Seperti yang pernah dilakukan oleh Carol Wojtyla. Ini contoh. Peristiwanya terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1981. Ketika dia ditembak seorang yang bernama Mehmet Ali Aksa. Sekalipun ditembak, dia selamat dari tragedi itu. Walaupun dia kena memang. Setelah itu dirawat dan kemudian dia sembuh. Setelah sembuh, kemudian dia mengunjungi Mehmet Ali di penjara. Apa yang dia lakukan?
Dia tidak marah, dia tidak membenci, tapi kemudian dia merangkul, dia memeluk, dan kemudian dia mencium orang yang mau membunuh dia. Saudara-saudara tahu siapakah dia? Dia adalah Paus Yohanes Paulus yang kedua, seorang pemimpin gereja Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Mari kita baca kitab Injil Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jelas. Jadi ternyata mengampuni itu kaitan erat dengan doa yang selama ini menjadi nafas hidup orang Kristen, orang beriman. Kalau kita berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan kebencian dan tidak bisa menerima dan mengampuni orang yang pernah membenci kita. Kitab Injil Markus 11 mengingatkan kepada kita, doa kita menjadi sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sekolah kehidupan, mata kuliah atau mata pelajaran mengampuni bukanlah mata kuliah atau mata pelajaran pilihan. Boleh mengikuti atau boleh tidak, bukan pilihan dalam kurikulum hidup kita. Tetapi merupakan mata kuliah atau mata pelajaran yang wajib diikuti sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen, dan memang itu tidak mudah untuk bisa lulus ujian pada akhirnya. Harus diakui, tidak mudah untuk bisa lulus ujian akhirnya. Lulus ujian akhir untuk mata kuliah atau mata pelajaran mengampuni itu tidak mudah. Beberapa orang mendapat nilai F atau D dalam mata kuliah mengampuni. Karena apa? Mereka tak bisa melakukan hal itu di sepanjang hidupnya. Kalau yang kuliah F atau D sudah tahu. Kalau anak-anak mungkin yang sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, ya kira-kira yang nilainya 5 atau 50 itu F atau D, itu tidak lulus. Ketika nilainya itu tadi apa? Dia tidak bisa melakukan pengampunan di sepanjang hidupnya, maka nilainya akan F atau D. Tak ada lagi kata pengampunan dalam kamus dia. Mengampuni suatu yang tidak mudah memang. Itu kalau nilainya dia F atau D. Banyak juga orang yang mendapat nilai apa? C. Karena mereka bisa mengampuni tetapi tidak bisa melupakan. Jadi walaupun dia mengatakan saya bisa mengampuni, tetapi terus masih dibayang-bayangi. Masih dikuasai itu. Jadi kata pengampunan memang sudah terucap. Sudah terucap. Tetapi untuk menyingkirkan sakitnya dari hati dan pikiran, sulitnya minta ampun. Karena sakitnya tuh di sini. Itu nilainya apa? C. Entah berapa orang yang mendapat nilai A. Mereka tahu seberapa besar rasa sakitnya. Wow, sakitnya luar biasa. Tapi mereka memilih untuk mengampuni atau memperbarui kehidupan melalui jalan pengampunan. Ini memang sebuah pilihan. Maka jemaat yang terkasih, ketika masih Tuhan berikan kesempatan, pilihlah itu. Sesuatu yang tidak mudah. Masih ingat khotbah beberapa waktu yang lalu, ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, pikul salib dan harus mau menyangkal diri. Tidak mudah, iya.
Menyangkal diri itu sesuatu yang harus ada yang dikorbankan, iya harga diri kita. Tetapi kalau kita mau, maka sungguh kita nanti akan merdeka. Merasakan kebahagiaan dan juga akhirnya kegembiraan. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di gereja. Ada kegembiraan karena ada sukacita, semua saling mengampuni, saling menerima. Yang ada di benak saudara tadi yang kelihatannya begitu sulit, hadirkan. Tidak hanya di benak dan pikiran, jumpai dia. Jabat tangan erat-erat, katakan aku mencintaimu. Dia pun juga akan terbebas dari sesuatu yang selama ini menghalangi. Sehingga akhirnya kebahagiaan itu berdampak luas. Bahkan sampai kepada sorga di mana Tuhan telah menyediakan bagi setiap umatnya yang tahu diri, tahu berterima kasih karena sudah diampuni oleh Tuhan dan umatnya pun juga mau mengampuni. Selamat berjuang di sekolah kehidupan, selamat hidup merdeka dengan mau mengampuni. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah yang merindukan kehidupan dalam damai sejahtera Allah, mari kita nyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang rahimi, Allah yang maha kudus, Allah yang rahmani, Allah yang menjadi sumber berkat kami. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami semua.
kesempatan bagi kami semua untuk bersekutu, beribadah, sekalipun harus secara online bersama keluarga tercinta di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami semua di dalam situasi pandemi ini, memampukan umat Tuhan menghadirkan gereja-gereja yang ada di rumah tangga kami, yang kiranya ini boleh semakin saling menguatkan, saling mendoakan satu sama yang lain. Dan ini juga mendidik kami sebagai sekolah kehidupan yang sejati. Tidak hanya pada saat ini memasuki penutupan Pekan Pendidikan Kristen, tetapi biarlah ini menginspirasi bagi kami semua, agar kami mampu menjadi murid, menjadi siswa, menjadi mahasiswa, untuk terus mau belajar dalam kehidupan, sekolah kehidupan yang sejati ini, menjadi semakin dewasa dan menjadi semakin mandiri. Namun sekaligus pula, di sekolah kehidupan ini Tuhan memanggil kami menjadi guru-guru kecil bagi diri kami, bagi keluarga kami, agar kami mampu menjadi guru yang mampu digugu dan ditiru, mampu menjadi teladan, sehingga situasi yang berat ini, sungguh ya Tuhan, menjadikan keluarga kami menjadi semakin kreatif. Kami semua menjadi semakin dikuatkan, dan kami banyak belajar dari peristiwa pandemi yang saat ini sedang menimpa tidak hanya bangsa kami, namun seluruh dunia mengalaminya. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Terlebih ya Tuhan, para dokter yang sudah berguguran, dengan juga para perawat. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kami semua, supaya masyarakat menjadi semakin patuh untuk menjalani protokoler kesehatan. Khususnya juga para pemerintah kami Indonesia, baik yang ada di pusat maupun di daerah, agar mampu melahirkan kebijaksanaan yang memampukan hidup yang semakin berat ini, kami mampu tetap bergotong royong, dan setiap kebijakan mampu mensejahterakan, sekalipun tentu bukan suatu yang mudah ketika sudah ada di ambang resesi. Namun kami percaya ya Tuhan, ini menjadi kesempatan kami untuk boleh saling berbagi satu dengan yang lainnya. Kelebihan satu bisa dibagikan kepada setiap orang yang saat ini terdampak oleh COVID-19. Kami bersyukur pula vaksin untuk antivirus COVID yang sudah ditemukan, yang nanti pada akhir tahun akan dilakukan pengobatan. Berkati agar sungguh ini menjadi sarana virus ini bisa diatasi, dan kami mampu kemudian bangkit bersama-sama, terlebih di Pekan Pendidikan yang boleh kami jalani. Mampukan kepada kami semua untuk boleh saling belajar, khususnya juga bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, baik gereja-gereja yang ada di Sinode GKJ, Klaten, khususnya GKJ Jonggrangan di tempat ini. Berkati pelayanan dari majelis gereja, berkati seluruh fungsionaris gereja dan seluruh umat. Mulai dari komisi anak, remaja, pemuda, warga dewasa dan adiuswa, dengan kegiatan-kegiatan yang melalui online, berkati ya Tuhan, agar ini semua juga mampu tetap melakukan layanan-layanan bagi jemaat. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga kami masing-masing, yang sakit maupun yang punya pergumulan rumah tangga, pekerjaan,
pendidikan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati setiap orang tua yang terus berjuang demi mensejahterakan keluarga. Khususnya bagi anak-anak kami yang harus belajar secara online. Tentu tidak mudah bagi keluarga dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan anak yang dengan segala keterbatasannya. Maka berkati ya Tuhan, supaya sekolah-sekolah pun dengan bijaksana dan dengan kreatif mampu melakukan proses belajar mengajar, dan anak-anak kami yang didampingi orang tua pun dengan sukacita bisa belajar. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya juga sekolah-sekolah Kristen yang saat ini tentu tidak mudah harus menghadapi situasi yang berat ini. Lembaga-lembaga Kristen maupun juga rumah sakit Kristen. Kami percaya Tuhan akan memberkati dengan segala daya upaya yang terus dilakukan. Demikian ya Tuhan, seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan di dalam doa Bapa kami melalui nyanyian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri kasih Allah yang telah menjadikan Lembaga Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Sinode Gereja Kristen Jawa Indonesia atau disingkat dengan LP3S menjadi sarana perencanaan pendidikan di lingkup GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jateng. Ucapan syukur itu saat ini kita wujudkan dengan pengumpulan persembahan. Dan sebagai dasar dalam pengumpulan persembahan diambilkan dari Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di dalam pengumpulan persembahan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dapat melakukan dengan 3 pilihan. Yang pertama, dengan memasukkan di kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja.
Yang kedua, dengan menitipkan pada majelis gereja wilayah masing-masing. Dan yang ketiga, dengan mentransfer di rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di dalam layar kaca. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pelengkap kidung jemaat nomor 147 bait yang pertama. Di sini aku bawa. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita haturkan persembahan ini dalam doa. Kami hantarkan. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Pemurah, Engkaulah sumber berkat dan hidup kami. Kepadamulah kami membawa persembahan syukur ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Hadapi dan jalanilah kehidupan ini dengan segala dinamikanya bersama Tuhan. Hiduplah dengan kebenaran firman Allah, agar dapat berperan aktif dalam membangun persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ingatlah janji Tuhan Yesus, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga saudara selalu terarah kepada Tuhan dan senantiasa menjadi saksi Kristus yang setia. Undurlah dari tempat ini dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.